Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya akan menyajikan 5 pasang board yang saya memang sengaja untuk pasang-pasangkan yang terkait dengan berbagai kebutuhan. Jadi board itu sebetulnya kalau sudah dipasangin ini akan mampu untuk membuat satu goal tertentu gitu kan. Sebetulnya satu saja sudah cukup, tetapi kalau menurut saya kalau dua itu menjadi jodohnya, sehingga akhirnya menjadi lebih bagus lagi untuk goldnya. Jadi goalnya kok goldnya sih. Oke, nah ini adalah untuk MLMers gitu. MLMers itu harus punya dua board. Yang pertama adalah bagaimana MLMers ini bisa sukses gitu kan. Kemudian yang kedua adalah daily activity. Karena kalau kita ngomongin tentang MLM, tentang profesi apapun, sebetulnya membuat daily activity itu menjadi sangat penting gitu kan. Nah, nanti di MLMers success board teman-teman akan mengisi mulai dari nama, MLM-nya apa, levelnya, tahun gabungnya kapan gitu kan. Nanti bisa dilihat nih, tahun gabungnya sudah 10 tahun yang lalu kok levelnya nggak naik-naik sih gitu kan. Makanya harus bikin yang namanya itu target my next level itu apa, poin yang harus didapat per bulan, poin yang harus didapat per hari, jumlah jaringan yang harus belanja, target naik levelnya kapan gitu kan. Ini memang benar-benar harus sudah dicatat dan sudah diprediksi oleh Anda sendiri. Kemudian sebelum Anda bisa naik level, tentu saja Anda harus punya yang namanya itu introspeksi diri. Sebetulnya kenapa sih level saya kok nggak naik-naik ya? Apa kekurangan saya sebagai seorang leader gitu kan? Kemudian apa kelebihan saya sebagai seorang leader? Nah, kekurangan ini yang nanti akan sangat membantu Anda untuk kemudian bisa naik level. Karena kekurangan ini kemudian akan diganti menjadi sebuah kelebihan. Contoh kayak gini, kekurangan saya sebagai leader adalah saya tidak bisa melakukan pembinaan gitu kan. Saya belum bisa menjadi role model sebagai leader. Maka kemudian Anda akan melakukan perbaikannya di sini untuk mencapai naik level. Dimana misalnya di sini Anda kemudian berpikir perbaikannya adalah saya akan ikut kelas leadership sehingga akhirnya saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang leader. Nah, di sini pun kelebihannya kemudian akan menjadi salah satu cara untuk Anda bisa naik level gitu kan dengan kelebihan yang Anda miliki. Misalnya ternyata Anda ini orangnya seneng ngulik. Ya udah, kalau gitu dengan seneng ngulik Anda bisa sangat beradaptasi dengan yang namanya teknologi gitu kan. Jadi Anda mau belajar lah gitu kan terkait dengan misalnya digital marketing. Ya, nanti. Kemudian di sini yang keenam adalah leader yang akan dilibatkan untuk mencapai next level gitu. Karena untuk bisa naik level Anda tidak bisa sendirian. Maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda memiliki orang-orang yang ada di garda depan yang akan menjadi teman Anda atau tim Anda yang kemudian dia itu bisa mencapai naik level bareng-bareng dengan Anda. Lalu inovasi apa yang akan dilakukan di jaringan dan timelinenya ini pun Anda harus miliki. Misalnya inovasinya adalah pendampingannya bukan lagi melalui teks tapi melalui video atau melalui audio, dan kapan itu akan dilakukan. Dan kemudian di 8 daily to do listnya Anda pun harus punya. Saya harus boom likes 200 akun setiap hari, komen di 20 akun, memprospek, follow up, kemudian silaturahim, menulis status, 20 teman baru dan lain-lain. Ini benar-benar harus Anda lakukan. Ini udah saya siapkan daily to do listnya, Anda tinggal centang-centang aja dan besoknya bisa dihapus kembali. Ya, jadi daily to do list ini sangat penting untuk Anda yang memang pengen beneran untuk naik level, bukan hanya sekedar mimpi, bukan hanya sekedar Anda punya big dream seperti ini gitu. Karena big dream ini akan benar-benar membantu Anda untuk selalu semangat untuk mencapai kenaikan level Anda. Dan yang terakhir tentu saja setiap bulan Anda harus mengevaluasi apakah target level Anda ini sudah tercapai, dan kalau tercapai kenapa, apakah gagal, kalau gagal kenapa gitu kan. Kalau tercapai Anda harus naik level lagi dong, harus punya target untuk bulan selanjutnya. Nah, ini pun bisa dipakai kembali teman-teman. Jadi ini bukan sekali pakai, tapi setelah Anda isi bisa Anda hapus dan bisa Anda gunakan untuk bulan berikutnya. Dan untuk melengkapi MLM Success Board, tentu saja Anda harus punya yang namanya daily activity. Anda kan sebagai leader nih, bagaimana waktu-waktu juga menjadi sangat bisa dibilang ini sangat
efektif dan efisien. Makanya Anda harus memiliki yang namanya daily activity seperti ini. Setiap hari Anda harus menuliskan apa-apa saja yang harus Anda kerjakan sebagai seorang leader, kemudian apa saja yang harus Anda lakukan sebagai individu sendiri, sebagai ibu. Ini semuanya sudah harus Anda catat di sini. Pagi-pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, mingguannya tugasnya apa, kemudian monthly activity-nya apa, kemudian me time Anda apa, kemudian komunitas. Nah, ini juga komunitas karena dunia sudah bergerak menjadi lebih ke community, maka Anda sebagai leader juga harus memiliki komunitas yang cukup kuat gitu, di mana Anda aktif di sana dan akhirnya branding Anda juga terbangun dengan sangat baik. Jadi di sini pun di daily activity ini semua hal yang terkait dengan aktivitas Anda setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan sudah tercatat dengan sangat baik. Misalnya kalau di MLM mungkin Anda ada monthly activity di mana setiap bulan ada pertemuan dengan jaringan Anda. Nah, tuliskan di sini setiap tanggal berapa. Senin Anda ada pertemuan apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan selanjutnya gitu kan. Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Ini Anda harus membuat kira-kira kalau untuk mingguan ada kegiatan apa gitu, dan mudah-mudahan inilah yang dimaksud dengan board yang akan membantu aktivitas Anda setiap hari dan bagaimana bisnis yang Anda jalankan di MLM ini memang bisa sangat membantu Anda untuk naik level ataupun untuk sukses di bisnis yang Anda jalankan. Oke, dan selanjutnya setelah ini saya akan ngomongin tentang dream board. Ini pun sama teman-teman. Mungkin banyak di antara teman-teman ini yang memang belum terbiasa untuk memiliki yang namanya peta mimpi seperti ini. Nah, ini pun peta mimpi saya buatkan kombinasinya itu adalah dengan daily activity. Jadi saya jodohkan juga. Karena kalau Anda punya peta mimpi yang sangat bagus, tetapi manajemen waktu Anda juga berantakan, maka yang terjadi adalah mimpi Anda kocar-kacir, gitu kan. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat peta mimpi dulu, gitu kan. Di sini ada target karir atau pekerjaan. Kalau Anda seorang pengusaha, tentu saja di sini itu lebih kepada target bisnis Anda. Misalnya pengen punya omset berapa dan tercapai bulan berapa. Kemudian di sini ada target spiritualitas, misalnya Anda pengen umroh, kemudian Anda harus baca Quran 1 hari 1 juz misalnya, dan tercapai bulan apa atau dimulai bulan apa. Kemudian di sini adalah target hubungan pertemanan. Sama, saya pun punya target, misalnya ibu-ibu dan bisnis harus punya 1 juta member pada tahun berapa, nah atau pada akhir tahun ini. Ya udah, tercapai di bulan apa, misalnya Desember. Kemudian target kunjungan, siapa tahu Anda memang pengen jalan-jalan, kemudian Anda pengen pergi kemana gitu. Nah ini sebentar, anak saya nangis. Seperti biasa kita tetap akan stay tune ya, sebentar. Iya sayang. Oke, nah itu kan di target kunjungan ya. Ini agak jauh ya, soalnya saya sambil ngenenin. Oke, di target kunjungan pun sama, teman-teman misalnya punya keinginan untuk berkunjung kemana, silakan ditulis di sini dan kapan tercapainya. Kemudian ada target kesehatan. Target kesehatan misalnya sering sakit kepala atau sering nggak enak badan atau apa nih. Target kesehatan misalnya saya harus sehat gitu kan, tercapai bulan apa. Kemudian ada lagi penampilan, misalnya pengen turun berat badan gitu kan, pengen ganti warna baju, pengen apa, silahkan itu juga bisa Anda tuliskan di sana. Atau pengen pakai hijab syar'i misalnya kayak begitu, itu sangat mungkin untuk Anda tuliskan di sana. Kemudian target pengembangan diri ini lebih ke memperbaiki diri Anda. Misalnya kemarin-kemarin itu saya pemalu nih, ya udah kalau gitu pemalunya harus segera hilang dan berganti dengan pemberani. Nah, ini menjadi target juga. Supaya apa? Supaya jelas kita mau belajar apa, memperbaiki di yang bagian mana. Kemudian di situ ada juga target rumah dan keluarga. Siapa tahu mau renovasi rumah, kemudian saat ini kondisi dengan suami misalnya nih tidak harmonis, atau kondisi dengan ibu tidak harmonis, kondisi dengan anak tidak harmonis. Nah, ini juga dijadikan target dalam peta
peta mimpi. Nah, di atas ada saya adalah gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang saya adalah, teman-teman harus benar-benar mempersepsikan diri Anda itu adalah seseorang yang sangat positif gitu kan. Jadi, saya adalah Indari Mastuti, orang yang sangat kreatif misalnya kayak gitu. Itu kan afirmasi yang akan masuk ke dalam benak kita, yang akan masuk ke dalam mindset kita. Jadi persepsikan bahwa diri Anda ini adalah sangat positif. Dan di situ ada foto gitu kan, Anda boleh masukkan foto yang paling cantik misalnya buat semangat. Dan untuk peta mimpi ini bisa Anda gantung di tempat-tempat yang seharusnya mudah untuk dilihat, nggak usah malu gitu kan. Misalnya malu sama suami, peta mimpinya. Justru peta mimpi itu harus Anda bikin bersama dengan suami Anda. Nah, di My Creative Dream Mapping ini Anda bisa kok ada to-do listnya, ada bagaimana manual letternya, bagaimana untuk mengisinya. Jadi sangat mudah nanti Anda untuk mengisi. Nah, kenapa saya jodohkan dengan daily activity? Karena untuk mendukung mimpi yang Anda jalankan. Contoh nih ya, contoh Anda di target spiritualitas, Anda pengen punya atau membaca Al-Quran sebanyak 1 juz dalam 1 hari. Kemudian di target kesehatan, Anda pengen sehat, maka Anda akan jogging sehari minimal 30 menit. Maka masukkan ke dalam daily activity ini kapan Anda baca Quran, kapan Anda jogging, sehingga akhirnya matching antara mimpi Anda dengan daily activity Anda yang memang mengerucut kepada peta mimpi gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Peta mimpi ini bukan ngawang-ngawang gitu kan. Pagi, siang, sore, malam Anda harus menuliskan. Jogging itu misalnya pagi-pagi, kemudian baca Quran malam-malam gitu ya. Udah tuliskan di sini yang menyesuaikan dengan mimpi yang ingin Anda capai. Termasuk juga me time-nya, community-nya. Tetap misalnya Anda pengen punya pertemanan yang cukup bagus, berarti Anda harus berteman atau berkomunitas dong ya. Dengan komunitas mana, kapan gitu kan waktunya. Ini semuanya harus sinergi antara peta mimpi dengan daily activity. Lalu aktivitas mingguannya bagaimana, kemudian aktivitas bulannya bagaimana. Ini sangat mendukung antara peta mimpi dengan daily activity. Jadi dua itu saja sudah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Dan kita akan lanjut ke yang penjodohan yang ketiga, yaitu apa? Nah, penjodohan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya perekrutan reseller dengan sangat baik. Nah, get reseller board dulu yang harus Anda gunakan. Bagaimana Anda ini memang punya target nih, saya pengen memiliki reseller lebih banyak gitu kan. Jadi nama, brand, tahun, dan produk yang dijual Anda sudah harus isi gitu kan. Nah, di sini Anda juga harus jelaskan kondisi saat ini seperti apa gitu kan. Jadi dengan Anda mengetahui kondisi saat ini, Anda tahu mana yang harus memang Anda perbaiki. Kemudian di sini Anda harus tahu juga target omset yang ingin dicapai berapa, kemudian target jumlah rekrut reseller. Nanti ini akan sangat terkait dengan social board yang akan Anda lakukan. Jadi ini adalah jodohnya, get reseller board dan social media board for mom. Nah, kemudian di sini ada yang kelima, perbaikan yang akan dilakukan gitu. Karena ini terkait dengan kondisi saat ini. Misalnya kondisi reseller Anda saat ini adalah silent, kemudian susah untuk merekrut. Nah, ini juga sangat mungkin kemudian Anda lakukan perbaikan di sini. Perbaikan apa yang akan dilakukan gitu kan? Di sini ada kesalahan saat membina reseller dulu nih. Kesalahan membina reseller, perbaikannya apa, kemudian timeline pengerjaan perbaikan. Ini harus sudah menjadi satu jodoh. Tiga-tiganya harus Anda isi. Misal, kesalahannya tidak memiliki waktu untuk membina. Perbaikan yang akan dilakukan setiap Senin, setiap hari jam 7 pagi akan mulai membina. Kapan waktunya akan dilakukan? Nah, ini di tanggalnya juga Anda lengkapi. Kemudian yang berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat yang namanya recruitment checklist. Database-nya gimana, standar resellernya sudah disiapkan atau belum. Nah, di sini kan standar reseller, kemudian fasilitas, misalnya standar reseller ibu rumah tangga, kemudian dia aktif di Facebook, kemudian dia ingin mendapatkan ingin jadi reseller untuk menambah penghasilan, bukan cuma senang-senang. Nah, ini juga standar resellernya harus Anda isi. Kemudian fasilitasnya misalnya ada pembinaan setiap hari,
kemudian apalagi mendapatkan reward. Nah kayak gini, nah lari ke sini, rewardnya apa, punishmentnya apa. Contoh rewardnya itu adalah dia bisa mendapatkan logam mulia. Bagaimana kalau untuk mendapatkan logam mulia? Tapi punishmentnya juga ada, kalau 3 bulan berturut-turut tidak belanja dia akan dikeluarkan. Nah jadi reward dan punishment selalu ada. Nah di sini ada reseller dan marketer. Misalnya reseller fee-nya adalah 20%, marketer adalah 10%. Kemudian di sini juga Anda harus buat tata tertib grup, kemudian kurikulum pembinaan. Dan kurikulum pembinaan ini saya sarankan Anda punya 30 hari pembinaan untuk reseller-reseller baru Anda, sehingga akhirnya dia semangatnya selalu menyala-nyala. Job desk reseller misalnya dia harus selalu posting materi promosi setiap hari gitu. Ini adalah bagian daripada job desk. Kemudian untuk tim bina reseller dan job desk-nya, misalnya Anda akan melakukan yang namanya pembinaan itu tidak sendirian misalnya, tapi ada misalnya asisten. Nah, nanti dia itu bagian mana? Misalnya ada yang bagian bikin materi, ada yang bagian posting atau apa, silahkan. Dan di sini ada aktivitas harian. Nah, nanti aktivitas hariannya akan sama disinergikan dengan ini, gitu kan? Ada yang namanya target dari sosmed, mau apa nih? Mau leads atau database, ada omset, jam online-nya kapan, list komunitas yang akan dimasuki, kemudian list komunitas yang akan di-maintain. Karena saya tuh senang sekali kalau misalnya Anda memiliki komunitas yang memang Anda aktif di dalamnya, karena itu akan membangun branding Anda sebagai seorang leader. Kemudian di sini di hasil akhir ini biasanya 1 bulan jumlah reseller, kemudian omset yang dicapai. Nah ini juga harus ada yang namanya Anda cek gitu kan, apakah dengan menggunakan Get Reseller Board ini ada perbaikan nggak? Omset yang dicapainya naik nggak, kemudian jumlah resellernya naik nggak gitu kan, kondisi resellernya bagaimana, sudah membaik nggak. Nah ini tentu saja dikaitkan lagi dengan social media board. 30 hari konten sosial media yang dirumuskannya itu adalah lebih kepada bagaimana Anda membuka peluang untuk perekrutan, dan tidak harus selalu bikin langsung ayo join dengan kami, tidak, tapi misalnya Anda cerita pada setiap hari tentang apa yang Anda lakukan dengan para reseller Anda, itu sangat bagus gitu kan. Kalau saya sendiri juga sering nih cerita tentang misalnya pasukan 10 juta saya gitu kan. Nah sekarang Anda pun harus bercerita di sosial media Anda hanya terkait dengan reseller, sehingga akhirnya orang pun jadi semakin tahu bagaimana cara Anda membina reseller. Kemudian di daily checklist ini adalah konten yang harus Anda siapkan gitu kan, konten-konten sampai akhirnya bisa diposting gitu kan, posting. Dan di sini ada evaluasi juga, setiap bulan selalu lakukan yang namanya evaluasi gitu kan. Jadi inilah teman-teman jodoh yang ketiga, Get Reseller Board dan Social Media Board yang harus Anda pakai dalam satu waktu bersamaan. Oke, nanti ketemu lagi dengan saya karena kebetulan ini Aisyah sudah bangun, kemudian pengen nenen, dan kemudian saya juga ternyata ada tamu di bawah. Sampai ketemu lagi dengan saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.